Semeru, pesona menjulang di atas awan. Berkerucut tegas, bakti yang agung menyangga angkasa. Ia terhampar luas di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mahameru, begitu puncak Semeru disebut, berasal dari bahasa Sangsekerta yang bisa diartikan sebagai pusat jagat raya yang agung. Seperti filosofi namanya, Mahameru laksana panggung raksasa di ketinggian lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut. Saban hari ia menjadi yang pertama menyambut fajar, seakan tak ada tempat di bumi Jawa yang lebih dekat dengan lain selain titik ini. Ya, kalau di Semeru kita ke arah selatan itu bisa kelihatan terkait dengan bentang garis pantai yang begitu indah. Terus kemudian di sisi sebelah utara itu ada bentang alam terkait dengan Bromo ya, yang luar biasa indahnya, dan itu dipadukan dengan sunrise yang begitu indah. Jadi visualisasi seperti itu sangat spektakuler gitu kan bagi pendaki itu. Pemandangan itu semakin tegas dengan hamparan pasir hitam, jalur Watu Rejeng, Padang Oro-Oro Ombo, hingga Rindang Cemoro Kandang menghiasi jalur pendakian Ranu Kumbolo, menambah lapisan pesona Semeru. Keberadaan Ranu Kumbolo juga membuat jalur pendakian tidak sekedar perjalanan biasa, tapi menjadikannya syarat makna. Seluruh rangkaian itu bagai lukisan alam sempurna, memanjakan mata para pemujanya. Ia menyuguhkan ketenangan, kegaguman, dan kedekatan dengan lanskap, juga menghadirkan nuansa mistis. Orang-orang yang melintasinya hanya sedikit yang tak dibuat berhenti saat kegaguman menyergap, menemani, melepas penat, menikmati rehat sejenak. Ranu Kumbolo bagi banyak orang itu dianggap sebagai surganya Gunung Semeru, karena Ranu Kumbolo itu ada di tengah-tengah ya antara jalur pendakian. Jadi ketika pendaki itu start pendakian, ada yang memilih untuk stay dulu di Ranu Kumbolo, dan begitu turun juga seperti itu. Dari puncak dia lebih banyak untuk merefresh di Ranu Kumbolo itu sendiri, dengan luasan danau itu kurang lebih sekitar 15 hektar. Apa yang bisa dinikmati di Ranu Kumbolo? Entah itu yang bisa dilihat dalam pandangan mata atau yang bisa dirasakan begitu, Mas? Sunrise. Jadi tetap sunrise ya. Ujung-ujungnya adalah sunrise, karena di momen-momen tertentu atau di bulan-bulan tertentu itu sunrise itu matahari itu terbit di antara dua bukit itu tadi, dan kita camping itu di seberang danau. Jadi itu akan memantulkan cahaya yang sangat luar biasa. Jalur pendakian ini hanya ada satu yang ilegal, yang legal dari Taman Nasional itu hanya ada satu, yaitu Via Ranupani. Jadi hanya satu jalur yang untuk pendakian ke Ranu Kumbolo ataupun ke Semeru itu hanya ada satu, Via Ranupani itu tadi. Jalur pendakian Via Ranupani di situ banyak sekali keanekaragaman hayati, mulai dari satwa endemik yang ada di dalam kawasan, ada lutung Jawa, syukur-syukur kita bisa ketemu dengan macan tutul juga yang endemik di sana juga, dan ada beberapa jenis satwa juga, burung endemik, elang Jawa juga sering kita melihat yang ada di sana juga. Semeru diakui sebagai salah satu gunung yang tidak mudah didaki. Selain karena ketinggiannya yang mencapai lebih dari 3.600 meter, jalur menuju puncaknya juga terbilang terjal dan berbahaya, terutama tanjakan pasir di bagian akhir. Namun bagian paling menantang yakni lautan pasir nan curam menuju puncak Mahameru. Sebab salah, setiap langkah naik bisa memicu tergelincir turun kembali. Tantangan terbesarnya adalah batu di sana itu labil. Karena batu-batu besar itu kan tumpuannya hanya di pasir itu. Ketika pasir itu terkikis oleh angin, terus kemudian ada potensi-potensi terjadi guguran batu tersebut itu longsor mengenai pendaki yang lainnya. Itu potensi-potensi yang sering terjadi di pendakian Semeru. Bahkan yang kami catat sendiri mulai 2014 itu sudah ada hampir setiap tahun itu memakan korban jiwa akibat dari kelalaian pendaki yang lainnya menginjak batu terus kemudian mengenai pendaki yang lainnya. Batas pendakian yang aman tuh hanya sampai di Kalimati, itu sesuai dengan rekomendasi dari PVMBG, Pos Pantau Gunung Semeru ya, karena status Gunung Semeru yang dulu-dulu itu adalah waspada, radius amannya itu di Kalimati. Kalau setelah Kalimati itu di luar dari tanggung jawab pengelola, dalam hal ini adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami di pendakian Semeru itu mewajibkan setiap pendaki itu di briefing.
Jadi sebelum melakukan pendakian kita kasih edukasi terkait dengan kawasan konservasi, terkait dengan ke gunung apian, terus kemudian terkait dengan jalur dan segala macam. Itu untuk meminimalisir pendaki-pendaki mengalami insiden di jalur pendakian. Untuk Gunung Semeru sendiri ini ada beberapa part bagian untuk pendaki, ada Danau Ranukumbolo, kemudian nanti kita jumpai juga dengan gurun sabana dan juga kita menjumpai hutan di kanan kiri. Nah, ini salah satunya adalah lautan pasir. Lautan pasir ini terbentuk dari jatuhan material yang mana materialnya itu bisa terdiri dari abu, pasir vulkanik, dan juga piroplastik lepas. Dan ini biasanya terbentuk dari hasil erupsi puluhan bahkan ratusan tahun, sehingga terbentuklah lautan pasir. Di balik keagungan dan keindahannya, Semeru menyimpan denyut. Ia hidup, menyandang status sebagai gunung api. Denyut itu berarti ia bergerak, berubah, dan yang jelas menebar potensi bahaya. Bagaimanapun, Semeru telah digariskan sebagai salah satu gunung paling aktif di bumi pertiwi. Dentum erupsinya kecil, tapi sering. Ibarat ritme napas yang tak pernah berhenti. Di aktivitas pendakian itu ada masa recovery. Jadi 3 bulan mulai dari Januari sampai April itu biasanya ditutup. Semeru ini tipenya Vulcanian Strombolian, yang mana erupsinya itu intensitasnya rendah hingga sedang, dan ini berlangsungnya hampir setiap hari beberapa kali. Semeru adalah harmonisasi pesona kecantikan dan mara bahaya. Ia begitu dinamis, tidak pernah benar-benar diam. Bahkan sepanjang tahun 2025 ini, sedikitnya terjadi 2.800 letusan.